Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Salam. Shalom. Selamat beribadah bersama kembali di dalam ibadah online, ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C. Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Diaken Asid El Antahari. Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu, kita ambil waktu teduh sejenak. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Bapak dan Ibu yang kasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan beribadah pada saat ini. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Semua itu karena kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua itu oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kita masih ada sampai saat ini. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian kemurahan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sapa di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Bersyukur Tuhan kami kepadamu ya Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh tetap ada sampai saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami umat-Mu beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing ya Tuhan.
Kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir pada saat ini, mengurapi setiap kami yang mengikuti ibadah pada saat ini ya Tuhan. Kami juga percaya Roh Kudus hadir, mengurapi dan memberkati kami yang melayani, teristimewa memberkati dan mengurapi hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada saat ini, Ibu Diaken Astrid El Antahari. Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada saat ini ke dalam tuntunan Roh Kudus. Biarlah ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah semuanya menjadi kehormatan dan keagungan nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Sungguh kita punya Allah yang begitu baik, Allah yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, Allah yang tak pernah berhenti mencurahkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Untuk itu, kembali kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita satu dalam doa untuk pelayanan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang luar biasa yang boleh dinyatakan kepada kami sepanjang minggu yang berlalu. Saat ini kami ada di tempat ini, kami rindu untuk datang kepadamu,
mengucap syukur memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan hendak membuka Alkitab kami. Kami akan membaca firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan, yang disampaikan, boleh menjadi pedoman bagi kami, boleh menjadi terang di tengah-tengah perjalanan hidup kami, dimanapun kami ditempatkan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur 106 ayat 13 sampai 33. Mazmur 106 ayat 13 sampai 33 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengar suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, tema kita saat ini, ingatlah kebaikan Tuhan. Di tanganku ada 2 kotak yang diberikan Tuhan padaku untuk dijaga. Kata Tuhan, masukkanlah semua penderitaan, masukkan semua permasalahan, masukkan semua pergumulanmu ke dalam kotak yang berwarna hitam. Dan masukkan semua kebahagiaan, kegembiraan, sukacita ke dalam kotak berwarna emas. Lalu aku melakukan apa yang Tuhan katakan. Setiap kali aku mengalami kesedihan, setiap kali aku mengalami pergumulan, permasalahan, maka aku meletakkan itu ke dalam kotak berwarna hitam. Sebaliknya, saat aku bersukacita, aku bergembira, maka aku memasukkan setiap kegembiraan, setiap sukacita ke dalam kotak berwarna emas. Tapi anehnya, semakin hari kotak emas bertambah berat. Sedangkan kotak hitam tetap saja ringan seperti semula. Dengan penuh penasaran aku membuka kotak berwarna hitam. Dan kini aku tahu jawabannya.
ternyata ada lubang besar di dasar kotak hitam. Sehingga semua penderitaan yang aku masukkan ke sana selalu jatuh keluar. Lalu kutunjukkan lubang ini kepada Tuhan dan bertanya kepadanya, Tuhan, kemanakah perginya semua penderitaan yang ada di dalam kotak ini? Tuhan tersenyum hangat kepadaku dan berkata, anakku, semua penderitaanmu ada padaku. Aku bertanya kembali, Tuhan, mengapa engkau memberikan 2 buah kotak kepadaku? Kotak emas dan kotak hitam yang berlubang. Kembali jawab Tuhan, kotak emas kuberikan agar engkau senantiasa menghitung kebaikan yang aku berikan kepadamu. Sedangkan kotak hitam kuberikan agar engkau melupakan segala penderitaanmu. Campakkanlah seluruh penderitaanmu agar kau melupakannya, sehingga engkau senantiasa merasakan kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita lihat betapa baik Tuhan itu. Ia tidak ingin kita hidup dalam penderitaan. Tapi yang sering terjadi, kita selalu menghitung-hitung penderitaan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan kita hari ini Mazmur 106 ayat 13 sampai 33. Kalau kita baca secara keseluruhan satu pasal dari Mazmur ini, Mazmur 106. Kita tahu sejatinya Mazmur itu berisi puji-pujian. Mazmur adalah doa-doa, kalimat yang mengagungkan dan memuliakan Tuhan, atau seruan yang membangkitkan semangat serta sukacita dalam kehidupan umat. Tapi syair dari Mazmur 106 secara keseluruhan menceritakan tentang dosa bangsa Israel, tentang pengakuan dosa bangsa Israel. Tapi disitulah salah satu inti dari nyanyian Mazmur ini. Dari Mazmur ini ada 3. Ada 3 hal yang bisa kita lihat dari ayat pengakuan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ayat 6 sampai 12 kita melihat pemberontakan pengakuan dosa ketika bangsa Israel ada di Mesir. Pasal 13 sampai 33 adalah pemberontakan bangsa Israel di padang gurun. Dan kemudian 34 ayat 34 sampai 46 adalah pemberontakan di tanah Kanaan. Perikop bacaan ini menceritakan tentang pemberontakan bangsa Israel di padang gurun. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, diberkati berdosa, dihukum bertobat, diberkati berdosa, dihukum bertobat, diberkati. Itu adalah seolah-olah menjadi siklus permanen dalam kehidupan rohani bangsa Israel. Inilah fakta sejarah yang terjadi. Berulang kali mereka berdosa kepada Tuhan dan jatuh pada lubang yang sama. Mereka selalu melupakan kebaikan Tuhan. Mereka kehilangan segala kepercayaan kepada Tuhan. Yang pertama, mereka hilang kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, mereka tidak mengerti perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka tidak ingat kasih setia Tuhan. Mereka selalu melupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, padang gurun memang bukan tempat yang nyaman. Ya. Di padang gurun kalau siang hari pasti kering, terik, panas, dan selalu haus. Ya. Selalu haus, selalu dahaga. Sedangkan di malam hari dinginnya menusuk tulang, saking dinginnya. Namun kenyataannya bangsa Israel mampu menjalani hidup di padang gurun selama 40 tahun. Sampai alih generasi tanpa kekurangan sesuatu apapun. Di tengah padang gurun yang begitu sulit,
Penyertaan Tuhan sangat nyata bagi bangsa Israel. Penyertaan Tuhan berupa tiang awan dan tiang api senantiasa menyertai mereka. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada saat malam hari. Mata air yang memuaskan dahaga serta mana sebagai makanan pokok mereka jelas berasal dari Tuhan. Burung puyuh juga disiapkan Tuhan secara berkala ke perkemahan bangsa Israel. Semua itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Di perjalanan yang gersang dan sulit, hadirat Tuhan jauh lebih nyata. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus, toh kehadiran Tuhan yang begitu nyata tidak membuat bangsa Israel berpuas hati. Kalau kita baca di Bilangan 14 ayat 22, Allah sendiri menuliskan, Allah sendiri mencatat bahwa bangsa Israel mengadakan pemberontakan sebanyak 10 kali. Di antara pemberontakan itu yang sangat serius adalah ketika mereka memberontak kepada pemimpin mereka, Musa dan Harun, di ayat ke-16 yang kita baca. Kemudian menyembah lembu emas ayat 19-20, menolak masuk ke negeri perjanjian ayat 24-25, menyembah Baal Peor ayat 28-29. Dan ada pula yang sepertinya sepele, ya, bersungut-sungut karena makanan, namun sama seriusnya, karena itu membuktikan mereka tidak percaya hadirat Tuhan. Mereka kehilangan kepercayaan. Mereka tidak mengerti perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mereka tidak pernah mengingat kasih setia Tuhan. Mazmur 106 ini menggambarkan betapa mudahnya bangsa Israel melupakan perbuatan dan kebaikan Tuhan. Tuhan baru saja menolong mereka dengan berbagai mujizat yang menggoncangkan bumi. Namun mereka segera melupakan lalu bersungut-sungut dan menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan? Kita juga sering lupa akan hal-hal penting dalam hidup ini. Kita juga sering lupa akan kebaikan dan rencana Tuhan. Yang sering kita perhitungkan hanyalah penderitaan kita. Yang sering kita perhitungkan seluruh hanya pergumulan kita, permasalahan hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, penderitaan apakah yang kita alami selama ini? Pergumulan apa yang kita alami saat ini? Kesedihan apa yang kita rasakan saat ini? Satu masalah belum selesai, Tuhan izinkan juga permasalahan yang lain. Satu pergumulan belum selesai, pergumulan yang lain masih menanti bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Sehingga sering kita mengatakan, air mataku sudah kering, terlalu sering saya menangis. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan ingin kita melupakannya. Sebab Tuhan sedang merancang sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Kita ingat Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan, pengharapan kepada Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan rindukan dari kita adalah jangan sampai kita melupakan segala kebaikan Tuhan. Sekali lagi Mazmur 103 ayat 2 mau mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan kebaikannya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Sebab bila kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu sekali lagi,
Jangan sekali-kali melupakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam keadaan kita terberkati atau dalam segala pergumulan hidup kita. Bagaimana hari-hari kita? Apakah dipenuhi ucapan syukur kepada Tuhan setiap waktu? Atau terus diliputi kekhawatiran, keluh kesah, dan persungutan? Hidup yang dipenuhi oleh ucapan syukur adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang bersyukur itulah kunci kepuasan dan kebahagiaan hidup. Orang yang terus bersungut-sungut berarti tidak pernah menghargai pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi, orang yang selalu bersungut-sungut, mengeluh, berarti tidak pernah menghargai setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Meragukan kuasa Tuhan dan kesanggupan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, berterima kasih atau bersyukur, memuji dan menyembah Allah harusnya menjadi respon kita setiap hari. Karena kita orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Namun adakah syukur, pujian dan penyembahan kepada Allah mengisi hati kita tiap-tiap hari? Atau justru sungut-sungut, kecewa, marah di tengah segala penderitaan permasalahan yang kita hadapi? Di tengah situasi saat ini yang sangat tidak menentu, pandemi COVID-19 yang membuat kita menjadi marah, menjadi kecewa, mungkin juga putus asa. Banyak perubahan yang kita hadapi. Kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa berkumpul. Belum masalah ekonomi yang juga melilit dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan selalu dan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Di tengah seluruh pergumulan hidup kita, di tengah setiap penderitaan hidup kita, di setiap kesedihan hidup kita, di tengah-tengah air mata yang boleh kita teteskan. Karena ada waktu Tuhan yang akan Tuhan sediakan, yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waktu Tuhan.
kita akan doakan setiap gumul dan permasalahan hidup kita yang boleh hadir. Tuhan hadirkan, Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ketika saat ini kami ada di tempat ini, ketika saat ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersyukur, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah segala penderitaan hidup kami, di tengah segala pergumulan hidup kami, di tengah segala kesedihan yang boleh kami rasakan, tapi kami juga tetap merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Bapa untuk senantiasa bersyukur di tengah-tengah keadaan apapun yang kami alami. Dalam keadaan suka maupun duka, kami senantiasa mau mengucap syukur. Bapa dalam surga, saat ini kami ada menaikkan syafat kami bagi saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang saat ini Engkau izinkan mengalami pencobaan hidup, pergumulan hidup. Jemaat kami yang sedang menderita sakit, baik yang di rumah maupun yang sedang dalam perawatan di rumah sakit dan pemulihan di rumah. Terima kasih Bapa atas segala sesuatu yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap ada di tengah-tengah gumul dan juang kehidupan mereka, dengan sakit penyakit yang mereka derita. Karena Engkau yang akan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi keluarga-keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami yang sakit. Engkau memberi mereka kekuatan, Engkau memberi mereka kesabaran, Engkau memberi mereka kesehatan, cinta kasih dalam merawat keluarga yang sedang sakit. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa bagi kami, jemaat Tuhan yang sedang beribadah saat ini. Kami yang datang dengan pergumulan hidup kami. Kami yang datang tersungkur di tengah-tengah penderitaan hidup kami, di tengah-tengah permasalahan hidup kami. Tuhan, peganglah tangan kami. Tuntun kami melewati segala penderitaan hidup kami. Tuntun kami dalam setiap pergumulan hidup kami, sehingga kami senantiasa boleh mengangkat wajah kami, senantiasa boleh bersyukur apapun yang kami hadapi. Kami yang datang dengan penuh sukacita, kami yang datang dengan kegembiraan ulang tahun pernikahan. Engkau mau sucikan, kuduskan sukacita kami, sehingga sukacita kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa tercinta Indonesia, di mana kami ada untuk berkarya, bersaksi, melayani. Memberkati pemimpin kami dari yang paling atas sampai yang terendah. Memberkati mereka sehingga mereka boleh memerintah bangsa kami yang tercinta ini hanya karena takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gerejamu, dan secara khusus kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Pokteni Al Sunter, di mana kami boleh berkarya, di mana kami boleh bersaksi melayani di tengah-tengah kehidupan jemaat kami. Memberkati para pendeta yang ada di tengah-tengah pelayanan gereja kami, para majelis dan seluruh komisi-komisi yang ada, seluruh program kerja yang sedang dirancangkan dan sedang direncanakan dan sementara berjalan. Memberkati itu semua Bapa, sehingga semua boleh berjalan hanya seturut kehendak Tuhan, dan semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang Kau boleh nyatakan dalam hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian yang tulus dari hati yang bersuka cita. Dengarlah nas Alkitab dari Efesus 5 ayat kedua yang berkata, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Mengiringi persembahan, kita nyanyikan pujian dari PKJ 271 bait 1 dan 2. Janganlah kumpulkan harta. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang boleh kami miliki daripada-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini kami membawa persembahan syukur kami Tuhan yang kami peroleh daripada-Mu. Biarlah persembahan ini menjadi sarana bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini juga dapat menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan dalam apapun yang sedang kita hadapi, dalam keadaan terberkati ataupun di tengah pergumulan hidup kita. Ingatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.